Halo guys, nama saya Michael Apta, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 20. Sekarang saya akan mempresentasikan atau menceritakan bagaimana kisah perjalanan seorang Sultan Syahrir yang berperan sebagai tokoh nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Help me help. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Naman, gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa Landrat di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir mengenyam sekolah dasar ILS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku asing dan ratusan novel Belkalian. Malamnya, dia mengamen di Hotel De Boer, kini Hotel Nator Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belkalian saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam himpunan teater mahasiswa Indonesia atau Batovis. Sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor, hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang membuat berita pemberontakan PKI 1926 pada koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belkalian di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Statut yang kelak dinikahi Syahrir meski sebentar. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta di awal 1930. Pemerintah Hindia Belkalian kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belkalian. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang baru, yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia membuat banyak tulisan
tentang perburuhan dalam daulat rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Pada tanggal Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belkalian menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Boven de Gaulle. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Belkalian, Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk berebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda, yakni para mahasiswa progresif. Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih, sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi saat itu. Ada dua orang yang pemikirannya yang populer, kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik, Tan Malaka dan Sultan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan pemerintahan fasis Jepang. Meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangkan kedaulatan republik. Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita, sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia Kedua. Perjuangan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi. Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salamotas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven de Gaulle dan Belkalian Neira. Manuskrip itu disebut Indonesianis. Ben Anderson sebagai satu-satunya usaha untuk menganalisis secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang mempengaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan. Terbukti kemudian pada November tahun 1945, Syahrir didukung pemuda dan ditunjukkan Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi
Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintahan Belkalian karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil. Di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Setelah kejadian penculikan, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditangani pada 15 November 1946. Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjelaskan siasatnya di pemerintahan sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ia menjadi arsitek perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme kepada massa rakyat. Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme pasca Perang Dunia II. Pihak Belkalian kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dan lain-lain. Karena itu, sah bagi Belkalian melalui nikah menegakkan tertib sosial sebagai kondisi Hindia Belkalian sebelum Perang Dunia II. Mengatakan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti kekerasan. Di penghujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh Serdadu Nika. Saat Serdadu itu menarik pelatuk pistolnya mancet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal. Dibunuhnya orang-orang Belkalian di kem-kem tawanan oleh para pejuang Republik ketika tahu pemimpinnya dipukuli. Meski jatuh bangun akibat berbagai tantangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, sampai dengan Kabinet Syahrir III konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belkalian untuk duduk berunding dengan pemerintahan Republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belkalian. Pada 21 Juli 1947, aksi Belkalian tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Kabinet Syahrir III
Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB dengan bantuan Biju Patnaik. Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia. Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian secara piawai Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belkalian, Elko van Clevens. Dengan itu Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur sehingga Belkalian gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belkalian sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar sampai tahun 1950. Selepas memimpin kabinet Sultan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx Engels, namun ia menantang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjungi persamaan derajat tiap manusia. Meskipun perawakannya kecil yang oleh teman-temannya sering dijuluki si kancil, Sultan Syahrir adalah salah satu penggemar olahraga dirgantara. Pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan ke Yogyakarta. Di samping itu juga senang sekali dengan musik klasik. Ia juga bisa memainkan biola. Pada tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat sebagai wakil ketua PSI, Sugondo Dujoyo Puspito, yang mengantarkannya di Belkaliandra, Kemayoran, dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Lalu Syahrir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Oke guys, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.